Shalom Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita bersaat teduh. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elok-elokkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bersama, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari nomor 36 ayat 1-3, serikat persaudaraan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari nomor 49 ayat 1-3.
Tuhanku Yesus. Kita akan masuk dalam responsoria. Responsoria kita hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Mari Bapak Ibu kita memperhatikannya. Kita akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar najarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanmu. aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar najarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Bersama di pelantaran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Gloria Patri. Kita masih tetap berdiri bersama orang percaya yang ada di muka bumi ini. Mari kita bersama mengaku pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyampaikan doa-doa kita di hadapan Tuhan
Dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan kembali dari nomor 63 ayat 1 sampai 3. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang memberikan kepada kami. Khususnya pada hari Minggu ini Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami sorga, pada pagi hari ini kami mau mengangkat setiap doa kami. Khususnya untuk kondisi bangsa dan negara kami ya Bapa, untuk menghadapi pandemi virus corona. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam menangani COVID-19. Mulai dari penyebarannya serta efeknya, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, PSBB, ketenaga kerjaan dan lain-lain. Ya Tuhan, kami berterima kasih Bapa atas setiap kebijakan yang telah diambil oleh bangsa dan negara kami, oleh para pemerintah. Biarlah Tuhan ini dapat menjadi peluang untuk menyelesaikan dan juga untuk menangani COVID-19 pandemik pada saat ini Tuhan. Bapa kami sorga, kami juga berdoa ya Tuhan,
Kami berdoa untuk persiapan dalam masa new normal. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap hal yang telah dikerjakan, yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan selama pandemik ini. Engkau tolong kami ya Tuhan, Engkau persiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk menghadapi new normal, masa-masa yang baru Tuhan. Engkau tolong kami dan urapi kami, ajari kami untuk tetap tekun dan juga terus belajar dan mentaati setiap perintah yang dibawakan oleh para pemerintah bangsa dan negara kami. Bapa kami sorga, kami juga berdoa, kami membutuhkan, kami menginginkan, kami menyerukan topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan dan penghiburan dari Tuhan bagi Indonesia dan bagi dunia di tengah pandemik yang memicu darurat kesehatan, kehancuran ekonomi, perekonomian global dan juga jutaan orang kehilangan pekerjaan Bapa, serta ancaman kejahatan dan kelaparan. Engkau tolong Tuhan Yesus, Engkau urapi kami, Engkau kasihani kami dan pandang kami Bapa. Kami membutuhkan pemeliharaan-Mu, kami membutuhkan topangan tangan-Mu, sehingga Bapa ketika kami menghadapi hal-hal yang buruk ke depannya, kami yakin dan percaya Engkau tetap memberkati dan melindungi kami, menghiburkan kami ya Bapa. Jauhkan kami dari mara bahaya, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kejahatan dan ancamannya Tuhan yang terjadi pada saat pandemi ini, Engkau Tuhan tetap memberkati kami dan kami tetap tenang di dalam bersamamu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang mengalami sakit wabah corona, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan dan mujizat dan juga tidak ada lagi kematian ya Tuhan dalam COVID-19 ini. Tuhan Engkau tolong Tuhan setiap anak-anak-Mu yang masih terjangkit virus corona ini, biarlah ya Tuhan dalam setiap makanan, minuman, alat-alat dan juga obat-obatan, apapun ya Tuhan yang mereka gunakan itu dapat menjadi saluran mujizat tangan Tuhan saja. Engkau tolong mereka ya Bapa, Engkau kuatkan mereka dan hiburkan mereka. Kami juga bersyukur sudah banyak orang yang sembuh Tuhan, tapi kami tetap menyerukan doa-doa kami kepada orang-orang yang masih terjangkit virus corona ini Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap dokter, perawat, staf rumah sakit, cleaning service yang setiap hari harus menghadapi pasien kematian dan juga COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ini yang mau memberikan dirinya, mengabdikan seluruh hidupnya ya Tuhan untuk menangani virus corona ini. Engkau tolong mereka Bapa, Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau hiburkan mereka walaupun mereka lelah, mereka capek Tuhan, tapi yakin dan percaya bahwa Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap masyarakat awam lainnya yang juga menghadapi efek pandemik ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan rohani, fisik maupun mental ya Tuhan. Engkau kuatkan mereka ya Bapa, sehingga setiap pengabdian mereka dan juga setiap penanganan yang mereka lakukan itu dapat menjadi saluran dan juga jalan terbuka ya Tuhan untuk membawa virus corona ini pergi dari bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Injil bisa terus diberitakan, baik secara tatap muka, lewat media sosial, streaming, radio, TV, traktat, telepon, dan lain-lain, sehingga di tengah pandemik ini pun Tuhan berkenan menggenapi kaum pilihannya. Walaupun ya Tuhan banyak sekali halangan pada saat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Injil-Mu tetap berjalan ya Bapa, bahwa Injil-Mu tetap diberitakan melalui setiap media-media yang digunakan pada saat ini. Engkau tolong berkati kami sebagai umat Kristen ya Tuhan, untuk dapat menjadi teladan, juga dapat menjadi ketekunan bagi orang-orang yang pada saat ini mungkin sudah merasa lelah atau merasa putus asa, tapi biarlah diri kami Bapa, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dapat menjadi teladan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat kami yang pada saat ini sakit, yang rentan akan terjangkit virus corona ini Bapa. Kami berdoa untuk Bapak P. Hutahayan, kami berdoa untuk Bapak B. Pakpahan, untuk Bapak Rejo Mulyo, untuk Ibu Marlina Sitorus, untuk Opung Lazarus Tambu dan Ibu ST Pakpahan. Engkau tolong Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau jamah mereka Bapa, dalam setiap sakit penyakit mereka Engkau angkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah setiap hati mereka Bapa, menjamah setiap sakit penyakit mereka, sehingga Engkau angkat penyakit mereka dan mereka dapat bersuka cita dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat dalam situasi pandemi corona ini, dalam pekerjaan, usaha, dan kerinduan jemaat akan teman hidup, keturunan, pemulihan ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, kesehatan jemaat. Kami berdoa ya Tuhan setiap jemaat-Mu, Engkau tolong mereka dalam setiap kehidupan mereka, ketika mereka bekerja, ketika mereka harus keluar, ketika mereka merindukan setiap pergumulan yang mereka gumulkan sekarang Bapa. Engkau tolong mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga tetap mengajarkan mereka untuk tetap terus mengandalkan Tuhan saja dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah setiap seluruh doa kami yang kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau menopang kami dan mengangkat kami, Engkau mendengar kami. Telinga-Mu Tuhan tidak hilang daripada kami, tetapi Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Engkau tolong kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Jemaat saya persilakan untuk duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawa dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Akan saya bacakan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah mengenai hati Yesus oleh belas kasih. Kalau dari firman Tuhan yang telah kita bacakan, dimulai dari kata demikianlah adalah bentuk kesimpulan dari pelayanan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Yesus adalah melayani umat manusia yang seperti domba yang tidak bergembala. Di dalam ayat sebelumnya juga kita menjelaskan tentang bagaimana Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan orang-orang yang dijumpainya. Jadi banyak kota dan desa yang dikunjungi oleh Yesus bersama para muridnya yang memerlukan pelayanan. Tetapi di perikop ini menjelaskan bahwa sangat sedikit orang yang melayani. Hati Yesus oleh belas kasihnya tergerak dan Yesus menyampaikan kepada para pengikutnya untuk berdoa meminta kepada Bapa di sorga supaya mengirimkan lebih banyak lagi pelayan. Kalau kita berjabarkan dari beberapa ayat yang kita baca pada pagi hari ini, mulai dari ayat yang ke-35 dijelaskan, Yesus berkeliling ke semua kota dan desanya, desa tepatnya di Yehuda. Dijelaskan bahwa Yesus bukan saja berkeliling atau mengunjungi kota, bahkan Yesus juga mengunjungi desa-desa. Dia juga kunjungi desa, bukan hanya kota, tetapi juga berbagai tempat seperti desa-desa, tempat-tempat terpencil. Nah, ini berarti Bapak Ibu bahwa Yesus tidaklah hanya mengunjungi atau mendatangi orang yang hidupnya sejahtera, damai, tentram, memiliki kekayaan dan kehormatan, tetapi juga orang yang kecil, orang-orang yang miskin, bahkan tidak terhormat. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memilih dalam hal melayani. Siapapun yang ia jumpai, yang ia kunjungi, ia layani. Tidak peduli kastanya, tidak peduli seberapa hebat orang itu, yang ia lihat adalah ketika orang itu butuh penggembalaan, butuh pertolongan, Tuhan datangi. Nah, Yesus datang itu untuk membawa pengharapan kepada orang-orang yang bukan hanya di atas, tetapi juga di bawah. Yesus tidaklah pemilih dalam hal melayani, karena ia tahu manusia membutuhkan pengharapan darinya dan keselamatan daripada Tuhan. Yesus juga mendatangi tiap desa dan kota, tidak ada yang dikecualikan, semua ia datangi. Dengan berkeliling, Yesus mendatangi semuanya tanpa terlewatkan satupun. Jadi tidak ada Tuhan Yesus melupakan dombanya. Tidak ada satupun Tuhan Yesus melewatkan orang, tetapi semuanya ia kunjungi. Tidak ada yang dikecualikan. Nah, Yesus tidaklah pemilih dalam hal melayani Bapak Ibu, karena ia tahu manusia membutuhkan pengharapan dan keselamatan daripadanya. Yesus juga mendatangi setiap desa dan kota, tidak ada yang dikecualikan. Dengan berkeliling, Yesus mendatangi semuanya tanpa terlewatkan satupun. Ini berarti Bapak Ibu bahwa Yesus terus bergerak. Yesus tidak berhenti di satu tempat. Yesus terus menggerakkan Injil. Yesus tidak diam di satu tempat sampai semuanya bertobat.
Tetapi Yesus harus berpindah-pindah untuk mencapai sebanyak mungkin pendengar yang bisa diraihnya. Jadi Yesus tidak diam di satu tempat, tetapi ia berkeliling kemanapun supaya ia bisa menjangkau lebih banyak lagi orang-orang untuk mendengarkan setiap Injil yang diberitakannya. Nah, Yesus datang untuk memberitakan Injil tidak pada satu tempat, tetapi pada tempat-tempat lain juga. Nah, selain itu juga Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yesus selalu memberitakan, selalu beribadah pada hari Sabat dan mengajar di rumah ibadat atau biasa disebut sinagoge. Nah, sinagoge telah menjadi tempat ibadah lokal bagi orang-orang yang di luar Yerusalem juga. Jadi di berbagai daerah-daerah di luar Yerusalem, orang-orang juga berkumpul di rumah ibadat ini yang disebut sinagoge ini. Nah, Yesus juga datang ke tempat itu, beribadah di tempat itu. Walaupun Bapak Ibu, kalau disadari bahwa rumah-rumah ibadat Yahudi dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dengan ajaran formalistik, penuh dengan ajaran ritualistik, penuh dengan orang-orang yang munafik, tetapi Yesus tetap memanfaatkan peluang ini untuk mengajar dan memberitakan Injil. Nah, Yesus juga memberitakan Injil kerajaan surga. Yesus adalah Injil kerajaan surga. Injil kerajaan surga adalah Injil tentang kerajaan Allah, di mana Allah memerintahkan dan kehendaknya terjadi. Sehingga pesan Injil kerajaan Allah adalah undangan untuk bertobat kepada Allah, seperti pada Injil 14 ayat 7, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa Yesus datang memberitakan Injil mengenai kerajaan surga, kalau kita mengatakan bahwa diri kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak bertobat, kita tidak menerima Tuhan dengan sepenuh hati, kerajaan surga bagaimana bisa masuk ke dalam hidup kita? Jadi, dengan kedatangan Yesus, kerajaan surga telah datang. Kerajaan surga menjadi kabar sukacita karena di dalamnya orang bertobat mendapatkan belas kasihan daripada Allah. Bagaimana Tuhan mau berbelas kasih kepada kita kalau kita tidak bertobat kepada Tuhan? Dalam ayat 35 juga dijelaskan bahwa Yesus, kerajaan surga telah datang, bahwa Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, ini menunjukkan bahwa pelayanan Yesus bukan hanya tentang rohani, tetapi juga tentang fisik. Ia tidak hanya datang untuk mengatakan, untuk memberitakan Injil, tetapi juga menyembuhkan melalui fisik. Nah, pemberitaan kerajaan surga sering diikuti dengan peristiwa penyembuhan. Ini juga menjadi salah satu alasan orang-orang sering berkerumunan untuk mengikuti Yesus, untuk melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya bukan hanya secara rohani, tetapi juga Tuhan memberikan mujizat secara fisik kepada orang-orang yang hilang, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Yesus. Nah, kalau dari ayat yang ke-36, ini menjelaskan mengenai pelayanan Yesus yang tidak hanya berkaitan apa saja yang Yesus lakukan, tetapi perikop ini juga menjelaskan tentang bagaimana pandangan Yesus terhadap orang-orang yang mengikutinya. Di sini dijelaskan bahwa Yesus melihat mereka bukan karena Yesus adalah tenar, bukan karena ketenarannya dia melihat orang-orang, wah aku nih tenar nih, wah aku dilihat banyak orang nih, seperti itu. Atau dipandang orang karena kekuatannya, bukan hanya itu. Tetapi Yesus melihat mereka karena belas kasihan. Mengapa demikian? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau dari ayat 36 dikatakan bahwa lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Disinilah Yesus memandang mereka dengan belas kasihan. Yesus kasihan kepada orang-orang yang tidak bergembala. Yesus kasihan melihat mereka. Mereka seperti orang yang tidak tahu arah. Jadi bukan hanya lelah secara fisik, tetapi mereka juga lelah secara rohani. Karena selama ini mereka hanya dibebani oleh ajaran-ajaran legalistik, oleh guru-guru Yahudi. Dan mereka juga tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Tetapi yang Yesus lakukan adalah,
Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada mereka. Ini yang menjadi inti dari pelayanan Yesus. Mereka seperti domba yang kehilangan gembala. Mereka tidak digembalakan dengan benar sehingga mereka sendiri tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tidak punya tujuan dan tidak ada jaminan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, sejak kecil kita sudah menerima Yesus Kristus, sejak kecil kita telah menerima jaminan keselamatan daripada Kristus. Karena itu Yesus memandang mereka dengan belas kasih. Hatinya yang berbelas ini tergerak kepada orang-orang yang mengikutinya, dan Yesus peduli kepada mereka, bahkan tergerak kepada orang-orang yang mengikutinya, dan Yesus peduli. Seperti penjelasan Yohanes 10 dijelaskan dengan rinci bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Dan itu adalah dilakukan kepada gembala kita, kepada kita semua. Yaitu pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus setiap kehidupan manusia. Itulah mengapa Yesus pantas dikatakan sebagai gembala yang baik. Ia memberikan nyawanya kepada kita. Yesus adalah gembala yang baik, memberikan pengharapan dan jaminan keselamatan kepada orang-orang yang tersesat. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat ini merasa seperti tidak ada arah, pada saat ini merasa tersesat, rasanya sudah tidak ada harapan, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jaminan kepada kita, orang-orang yang tersesat. Nah, kalau dalam ayat 37 dan 38, di sini dijelaskan bahwa banyaknya orang saat itu, maka Yesus mulai berbicara kepada para muridnya, yaitu tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa yang dimaksud dari perkataan ini? Di sini Yesus seperti memberikan analogi bahwa orang banyak itu seperti pertanian. Dan orang banyak di sini sebagai tuaian. Jadi dipanen. Jadi banyak orang yang harus dipanen, banyak orang yang harus dijangkau, banyak orang yang harus dicabut panennya. Yesus dan muridnya tidak kekurangan orang untuk dilayani. Karena masih banyak orang yang harus dilayani. Yang menjadi masalah adalah kekurangan pekerja dan pelayan. Jadi maka dari itu Yesus mendorong para muridnya untuk meminta kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah Bapak Ibu, Allah adalah yang empunya orang banyak itu yang harus dipanen. Orang banyak itu yang harus dipanen secara rohani. Panggilan menjadi pelayanan adalah pekerjaan Allah juga. Allah yang empunya jemaat bukannya pelayan. Pelayan adalah pekerja, bukan pemilik. Allah adalah pemilik jemaat, maka dari itu Yesus meminta para murid untuk meminta kepada Allah, karena pekerja maupun jemaat adalah milik Allah. Di sini dikatakan bahwa pekerja maupun yang harus kita tuai adalah milik Allah. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau kita sudah banyak pelayanan, kita memimpin kelas meeting, kita adalah majelis, tapi kita merasa bahwa aku adalah pemimpin, aku adalah pemilik gereja ini. Tidak Bapak Ibu, kita adalah pekerja Tuhan. Dan Yesus meminta kepada muridnya untuk memohon kepada Allah, untuk meminta pekerja dan pelayan supaya lebih banyak lagi yang dituai. Bapak Ibu, kalau kita memang benar-benar pelayan Tuhan, tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiran kita bahwa kita adalah orang yang memajukan gereja. Yang memajukan gereja, yang hak pemilik pekerja, pemilik pelayan, pemilik jemaat adalah Allah. Jadi yang bekerja, yang berhak mengatakan bahwa adalah pemilik dan pemimpin adalah Allah sendiri. Jangan mengatakan bahwa diri kita, aku kan majelis, aku pemimpin kelas meeting, aku membawa firman Tuhan. Terus kita katakan bahwa kita yang memajukan gereja. Tidak Bapak Ibu. Karena segalanya yang dimiliki hanyalah Allah. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dan merenungi firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini.
Minggu ini kita mau diingatkan untuk mengingat segala belas kasih Allah dan mensyukurinya. Jangan pernah mengeluh atas setiap kehidupan kita. Semua harus disyukuri. Apapun yang ada dalam kehidupan kita itu karena belas kasih Allah. Belas kasih Allah adalah kasih-Nya yang menyelamatkan dan melayani. Belas kasih Yesus sebagaimana digambarkan dalam teks ini adalah kepeduliannya kepada kita dan orang lain. Allah peduli kepada kita. Yesus memberikan belas kasih-Nya kepada kita karena Ia peduli kepada kita. Kita adalah anaknya. Jadi jangan pernah angkuh, jangan pernah merasa dirinya kuat oleh karena kekuatannya sendiri, karena keberhasilannya sendiri. Itu semua karena Tuhan. Karena belas kasih Tuhan kepada kita. Yesus memandang setiap kita dengan belas kasihan. Belas kasih-Nya menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk mengarungi kelelahan dan ketelantaran hidup kita. Yesus memandang setiap kita dengan belas kasihan. Belas kasih-Nya menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk mengarungi kelelahan dan ketelantaran kita. Kita masing-masing mempunyai kelelahan saat kita merasakan kepenatan dan saat mengarungi kehidupan. Kita merasa lelah, kita merasa penat, apalagi pada saat ini banyak sekali hambatan banyak sekali hambatan ketika kita bekerja, ketika kita melaksanakan kegiatan kita, banyak sekali hambatan. Kita merasa lelah, kita merasa penat, kita merasa capek, bosan. Ketelantaran terjadi saat kita merasa tidak tahu arah yang dituju, bingung akan kehidupan dan merasa tersesat. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kelelahan dan ketelantaran itu, Tuhan Yesus berbelas kasih kepada kita. Kita bisa lihat dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Di sini menjelaskan bahwa Allah sendiri yang menggembalakan kita. Belas kasih-Nya menggerakkannya sebagai gembala yang baik yang memperhatikan domba-dombanya dan mencari domba yang tersesat. Yang hilang akan dicarinya, yang tersesat akan dibawanya pulang, yang luka akan dibalutnya, yang sakit akan dikuatkannya, serta yang gemuk dan yang kuat akan dilindunginya. Kita mau merenungkan bagian ini bahwa belas kasih Yesus menggerakkan dirinya untuk melayani setiap orang juga Bapak Ibu. Belas kasih Yesus belas kasih Yesus karenanya menjadi teladan bagi kita. Untuk melayani setiap orang dari semua latar belakang, umur, kondisi, ekonomi, dan sosial. Jadi Bapak Ibu kalau kita melayani, kalau kita mendapatkan pelayanan, jangan pilih-pilih. Jangan mencari tempat yang enak, jangan mencari tempat yang ada temannya. Jangan mencari tempat pelayanan yang sepertinya lebih banyak tanah basahnya di sana, tanah basahnya di sini, baru mau di sana pelayanan. Sedangkan yang susah-susah kita tidak mau. Kita hanya mau numpang nama. Sering sekali terjadi seperti itu. Jadi kalau kita melayani, sepertilah Yesus melayani. Tidak memandang latar belakang, tidak memandang umur, tidak memandang kondisi ekonomi dan sosial. Dengan belas kasih Tuhan kita dimampukan untuk berbelas kasih kepada orang lain. Selain itu kita juga harus tahu dan menyadari bahwa gereja atau kita tidak kekurangan untuk dilayani. Jangan merasa Bapak Ibu sudah nggak ada lagi yang dilayani, semuanya udah percaya sama Tuhan, untuk apa lagi melayani. Tidak Bapak Ibu. Malah masih banyak orang-orang yang terpinggirkan yang belum kita layani. Kita harus memandang kanan dan kiri kita. Siapa yang belum dilayani? Karena itu kita kiranya membiasakan diri untuk mendoakan supaya Tuhan mengutus para pekerjanya dan memperlengkapi terus pekerja yang sudah ada. Jangan pernah sungkan berdoa untuk para hamba Tuhan. Jangan pernah sungkan berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Jangan pernah sungkan untuk berdoa para majelis, untuk mendoakan para jemaat. Supaya kita terus diperlengkapi Tuhan, supaya kita dapat melayani orang-orang yang belum terjangkau. Jadi Bapak Ibu, kita mau belajar pada saat ini. Kita mau merenungkan diri kita. Kita mau menegur diri kita. Kita minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Menyelidiki setiap kehidupan kita. Apakah kita memang benar-benar sudah melayani Tuhan dengan baik? Apakah kita melihat orang-orang di sekitar kita dengan balas kasihan? Apakah kita benar-benar hidup seperti Yesus hidup di dunia ini?
Apakah kita hanya mengikuti kegiatan-kegiatan gereja juga hanya karena rutinitas atau sebagainya? Kita harus tahu Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita itu diberikan, kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Sehingga jangan pernah kita menganggap diri kita ada di atas. Jangan pernah ketika kita melayani Tuhan kita merasa bahwa gereja maju karena kita. Jangan pernah merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu dilayani. Masih banyak yang harus dilayani. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Yesus bagaimana ia melayani orang-orang di sekitar. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk terus mentaati dan juga menekuni setiap kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia ini. Yang hilang akan dicarinya, yang tersesat akan dibawa pulang, yang luka akan dibalutnya, yang sakit akan dikuatkannya, serta yang gemuk dan yang kuat akan dilindunginya. Jadi dalam setiap kehidupan kita, kita harus menyerahkan diri kita kepada gembala kita, kepada Tuhan kita. Sekian Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, mengingatkan kami bahwa hidup kami itu karena belas kasihan Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami tetap terus melayani Tuhan tanpa melihat siapa yang harus kami layani. Mengingatkan kami untuk tetap terus mendoakan dan juga terus bergumul akan setiap orang-orang yang harus dilayani. Engkau tolong kami ya Bapa, Engkau kuatkan kami dan ajari kami untuk tetap terus menyandarkan diri kami kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menguatkan kita terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Beginilah firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari nomor 311. Ayat 1-3, tak ada lain sandaranku. Tuhan memberkati.
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengangkat diri kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu ini, sehingga kami dapat mampu memuji, memuliakan nama Tuhan. Melalui bakti kami memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kau berkenan setiap apa yang kami berikan, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dipakai oleh gereja-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa dan memberkati umat-Mu. Tuhan, kami mau berdoa, berkenanlah atas segala puji-pujian kami, karena Engkaulah yang memperkenankan kami atas semua itu. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat mereka yang memberikan persembahan-persembahan mereka sepanjang minggu ini. Persembahan ucapan syukur yang diberikan oleh keluarga Hasimarmata atas berkat Tuhan bagi keluarga ini. Wisuda dari teman kami Melisa ya Bapa, anak kami Melisa. Biarlah ya Bapa ucapan syukur hanya kepada Tuhan yang mereka nyatakan, karena berkat itu hanya daripada Tuhan. Berkati Melisa ke depannya, atas gelar yang diterimanya dapat dia pertanggungjawabkan di dalam Tuhan, dan dia dapat memberkati banyak orang dengan ilmu yang telah dia terima, dan kehendak-Mu yang terjadi atas dia untuk masa depan yang indah penuh harapan. Kami juga bersyukur buat keluarga J. Simangungsong yang memberikan ucapan syukurnya. Biarlah yang daripada Tuhan ya Bapa, yang Kau nyatakan atas mereka dalam setiap kerinduan di tengah-tengah keluarga ini. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kami, karena hidup ini hanya berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan, dalam setiap pekerjaan aktivitas mereka, dalam setiap apa yang direncanakan, biarlah rancangan-Mu yang terjadi, biarlah apa yang mereka kerjakan di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa, melindungi, jauhkan kami mara bahaya dan terkhusus dari virus ini. Tuhan jauhkan kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati kehidupan keluarga, rumah tangga, Tuhan berkati kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus kami mau menyerahkan buat mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mau berdoa buat Imelda Situmorang, buat Ibu Betty Simangungsong, buat Ibu Henda Krisdiana Siagian, buat adik kami Kevin Johan Sianipar, buat hamba-Mu, dan juga buat adik kami Martin Yulio Tambun. Berkati mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan hormat di tangan kirinya, bertambah usia, bertambah kasih daripada Tuhan. Apa yang mereka rindukan di dalam Engkau, berkati kehidupan mereka selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini bakti kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji, termulia Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Pergilah, beritakanlah firman Tuhan. Jalanilah kehidupanmu di dalam pengasihannya dan terimalah berkatnya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati engkau, memberikan kasih, sukacita, pengharapan, damai, sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Amin.
Amin. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita telah wartakan minggu yang lalu bahwa Saudari Natalia Panjaitan, mahasiswa praktek pelayanan yang melayani di gereja kita dari Juni tahun yang lalu, akan menyelesaikan masa prakteknya di bulan ini, di akhir bulan ini, 28 Juni ini. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan menyampaikan ucapan terima kasih kita, kata-kata perpisahan kita kepada hambanya ini yang akan kembali ke kampusnya untuk melanjutkan studinya. Dan kita juga hari ini menyambut buat penggantinya, mahasiswa praktek tapi beda STT, beda Sekolah Tinggi Teologi, yang nanti akan melayani selama 1 tahun juga di gereja kita ini. Untuk itu kami mengundang buat Saudari Natalia Panjaitan dan Saudara Ivon untuk maju ke depan. Dan kami juga mengundang Bapak Le Leader, Bapak Le Speaker De Lubis. Baik Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, untuk mewakili kita seluruh jemaat, majelis dan hamba Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Le Leader untuk menyampaikan kata-kata perpisahan, ucapan terima kasih dan sambutan kepada pelayan yang baru. Kami persilakan. Terima kasih Pak Gembala Sidang. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah kita, kebaktian kita. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa tanpa kita rasakan sudah 1 tahun berlalu, saudara kita Natali telah bersama kita 1 tahun kurang lebih di dalam pelayanan beliau sebagai mahasiswa praktek. Tentu kami atas nama seluruh jemaat Bahtera Bandung Timur dan atas nama rekan-rekan para majelis, sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Natali yang sudah bersama dengan kami di dalam membantu pelayanan di tengah-tengah gereja kita yang kita cintai, GMI Bahtera Bandung Timur ini. Kami berharap semoga di dalam 1 tahun ini Saudari Natali mendapatkan pengalaman yang baru, wawasan yang baru di dalam pelayanan yang sesungguhnya, sehingga apa yang didapatkan dalam 1 tahun ini dapat melengkapi berbagai hal yang berkaitan dalam penyelesaian studinya, dan semoga selama pelayanan di Bahtera Bandung Timur ini, Saudari Natali telah mendapatkan pengalaman yang baru di dalam penggembalaan, di dalam pelayanan, dan di dalam berbagai hal yang berkaitan dengan penyelesaian studinya. Semoga doa kami terus menyertai Natali, semoga terus dapat menyelesaikan studinya dengan baik, meskipun di tengah-tengah berbagai tantangan, maju terus. Dan harapan kami semoga pada kesempatan yang lain kita bisa masih dapat bertemu
khususnya di dalam pekerjaan ladang Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Natali atas nama seluruh jemaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita di dalam satu pelayanan, saya mewakili khususnya para remaja, para pemuda gereja kita dan seluruh pilar yang ada, menyampaikan mohon maaf. Semoga itu juga dapat semakin mendewasakan di tengah-tengah pergumulan Saudari Natali di dalam menyelesaikan studinya sebagai calon hamba Tuhan. Salam kami buat seluruh para dosen dan pimpinan institusi. Kami sangat bangga di dalam kinerja Saudari Natali selama pelayanannya. Betul-betul kami dapat melihat, menyaksikan bagaimana Saudari Natali bisa menyatu baik dengan gembala sidang, pimpinan jemaat, demikian juga dengan para majelis di dalam menjalani dan memberikan pelayanan kepada jemaat. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika pulang juga nanti ke kampung halaman kepada orang tua, salam kami dari seluruh jemaat kepada orang tua. Dan sebagai tanda terima kasih kami, doa kami, saya atas nama seluruh jemaat Gereja Metodis Bahtera Bandung Timur, karena kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk memberikan sukacita kami dalam bentuk kenang-kenangan sebagai tanda terima kasih sukacita kami, maka dengan sepenuh hati, dengan penuh ucapan syukur, di sini kami ingin menyerahkan sebagai tanda terima kasih dari gereja, dari jemaat. Semoga ini dapat menjadi kenangan yang manis dan kenangan yang indah. Dan pada tanggal 29 akan kembali ke Palembang, ke tengah-tengah keluarga dan orang tua. Semoga diberkati dalam perjalanan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Sekaligus pada kesempatan ini, dengan sukacita kami menyambut kehadiran Saudara Ivon sebagai pengganti dari saudari kita Natali, mahasiswa praktek. Meskipun dari institusi atau Sekolah Tinggi Teologi dari Palembang, kami tetap dengan sukacita menyambut kesediaan kedatangan dari Saudara Ipon. Semoga juga di dalam praktek nyata di tengah-tengah pelayanan pada 1 tahun ke depan, semoga juga Tuhan menolong dan memberkati Saudara Ipon dapat bersama dengan kami, bersama dengan gembala sidang, pimpinan jemaat, dan seluruh majelis gereja pekerja Tuhan, kita sama-sama membangun kerajaan Allah melalui pelayanan di tengah-tengah gereja Bahtera Bandung Timur ini. Semoga Tuhan berkenan apa yang kita rindukan, apa yang kita pergumulkan di dalam pelayanan kita ke depan. Demikian sekali lagi atas nama seluruh jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran dari Saudara Ivon bersama dengan kami di tengah-tengah pelayanan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak Leader, kami persilakan kembali ke tempat. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena memang Saudari Natalia juga ada membantu di TK kita di Sanggar Urip. Kami mengundang, mungkin ada kata-kata perpisahan dan ucapan terima kasih yang mewakili dari TK. Kami persilakan Ibu Kepala Sekolah.
Shalom buat kita semuanya. Di hari ini kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan atas semua berkat kasih sayang-Nya kepada kita. Hari ini adalah momen di mana saudara kita Natalia terakhir melayani di sini untuk tahun pelajaran. Dia ditugaskan sebagai mahasiswa praktek dari STT Wesley yang ada di Bogor. Natalia juga melayani di TK kita, TK Metodis, sebagai guru bahasa Inggris. Tentu hal ini juga membuat kami sangat bersedih karena harus berpisah. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Cuma pertemuanlah yang kita sesalkan, katanya orang. Buat saudara Natalia, Natalia juga seperti anak kami, karena Natalia satu angkatan dengan Hizkia. Natalia, terima kasih udah mengajar anak-anak TK dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Mungkin selama kita bersama pasti ada gesekan, ada hal yang tidak berkenan di hati. Tolong, hal yang tidak berkenan di hati jangan dipendam. Biarlah semua itu pemicu kita untuk lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Kalau saat ini kita berpisah, bukan berpisah untuk selamanya. Karena kita sama-sama melayani di Metodis ini, artinya kesempatan untuk selanjutnya pasti ada pertemuan itu. Dan kami juga dengan sukacita, ya Pak Pendeta, kalau Natalia mau datang ke sini, kita pintu terbuka untuk Bandung Timur, khususnya TK Metodis. Kami hanya bisa berdoa, Natalia, Tuhanlah memberkati perjalanan dan langkah-langkah untuk meniti masa depan melalui perkuliahan. Salam kasih dan hormat kami juga untuk para dosen, staf pengajar, Ibu Rektor yang ada di STT Wesley. Natalia, Tuhanlah memberkati masa depanmu. Salam kasih kami juga kepada orang tua, dan Tuhan melindungimu di dalam perjalanan. Kami akan memberikan sedikit tanda kasih kami, jangan lihat, tetapi inilah ketulusan hati kami. Tuhan memberkati sampai ketemu di hari yang akan datang. Terima kasih buat Ibu Melvi. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sudah diwakilkan tadi dari para hamba Tuhan dan juga majelis dan seluruh jemaat untuk kata perpisahan, sambutan dan ucapan terima kasih, dan sambutan kepada Saudara Ivon yang akan melayani di sini. Biarlah itu semuanya melengkapi perpisahan kita hari ini kepada Saudari Natalia dan sambutan kita hari ini kepada Saudara Ivon. Selanjutnya kami mau sampaikan kepada Natalia untuk menyampaikan kata-kata perpisahannya ya kepada jemaat, menghiburkan dan menguatkan jemaat, khususnya memang setengah tahun di sini dia jalani dengan kondisi yang seperti ini. Ya, kami persilakan kepada Saudara Natalia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terutama saya berterima kasih kepada hamba Tuhan, majelis, dan para jemaat yang telah menerima saya selama 1 tahun untuk melayani di GMI Batra Bandung Timur. Tidak ada kata kesedihan yang saya rasakan di tempat ini untuk melayani. Saya bersukacita, saya menikmati, dan juga saya merasakan berkat yang luar biasa ketika saya melayani di GMI Batra Bandung Timur. Terutama ketika saya melayani di remaja. Saya berterima kasih untuk adik-adik yang telah mengasihi dan juga bersama dengan kakak, untuk juga para P3MI, terus bersama dan juga menghibur saya dan juga bersama-sama melayani di tempat di GMI Batra Bandung Timur, juga
untuk kaum bapak dan kaum ibu yang telah menjadi ayah dan ibu bagi saya di tempat ini, membimbing saya dan juga terus memberkati saya dan juga mendoakan saya untuk melayani di tempat ini. Tidak juga lupa saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta yang membimbing saya selama saya pelayanan 1 tahun di tempat ini. Terima kasih juga untuk para majelis yang terus membimbing saya dan juga terus menuntun saya untuk pelayanan yang selama saya lakukan di tempat ini. Walaupun hanya setengah tahun kita bertatap muka dan juga setengah tahun kita bertatap muka melalui media sosial, melalui video live streaming yang kita lakukan saat ini. Tapi kami yakin dan percaya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita dan menyatukan hati kita karena kita bersama-sama di tempat ini untuk melayani dan juga untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih juga karena telah memberikan saya support dan juga memberikan saya kekuatan selama saya di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, biarlah doa kita untuk Natali ketika akan melanjutkan studinya kembali. Tuhan yang memberkati dan juga doa kita dalam perjalanannya rencana kembali ke Palembang tanggal 29 hari Senin nanti, Tuhan juga yang akan menyertai. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga dalam acara ini kita bersyukur di tengah-tengah kita akan hadir pengganti Natali yang akan melayani dalam praktek pelayanan selama 1 tahun juga dari Juni-Juli lalu kemudian dilanjutkan sampai tahun depan. Di Juni kita bersyukur buat kehadirannya. Kita akan persilakan untuk memperkenalkan diri supaya kita semakin kenal akan dia, supaya kita juga dapat terus mendoakannya, mendukungnya dalam pelayanan di gereja ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Fatih Infokafit Lombanua. Biasa dipanggil Ivon, biar lebih enak panggilnya, biasa dipanggil Ivon karena kalau panggilan Fatih Infokafit kebanyakan orang susah untuk menyebutnya. Jadi panggil saja nama saya Ivon Lombanua. Berasal dari suku Nias dan asal dari Nias, keluarga masih di Nias. Mama masih di Nias, sedangkan Papa 2 tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Dan saya adalah anak terakhir, anak bungsu, anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak yang pertama sudah menikah, yang kedua masih dalam studi. Dan saya adalah mahasiswa praktek 1 tahun yang diutus di GMI Batra Bandung Timur dari STT Ebenezer Tanjung Enim. Kalau dibilang tadi dari Palembang, memang termasuk dalam Palembang tapi jaraknya ada 5 jam dari Palembang menuju Tanjung Enim naik travel. Tiada yang dapat saya sampaikan dalam perkenalan ini. Mungkin hanya itu aja perkenalan yang dapat saya sampaikan. Pesan saya untuk Bapak Ibu, selama praktek saya 1 tahun di tempat ini, saya sangat membutuhkan dukungan Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, untuk mendukung saya dalam doa. Terkhusus untuk orang-orang tua saya tempat ini, saya masih sangat muda, saya butuh teguran, saya butuh nasihat, didikan, karena kehadiran saya di sini pun untuk belajar. Bukan hanya belajar secara teori di bangku kuliah, sekolah teologi, tetapi harus mempraktekkan apa yang saya dapat dan lebih daripada itu diperlengkapi lagi dalam praktek lapangan selama 1 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih buat semuanya. Kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Natalia dan kami menghantarkan dengan doa untuk melanjutkan studi dan perjalanan pulangnya. Kami menyambut dengan sukacita saudara kami, adik kami Ivon dalam pelayanan 1 tahun di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati setiap pelayanan yang telah dikerjakan Natalia, dan Tuhan akan terus memberkati luar biasa pelayanan yang akan diberikan oleh adik kita, anak kita Ivon di gereja kita ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, demikianlah rangkaian kebaktian kita pada hari ini. Kiranya mendatangkan sukacita, mendatangkan pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menyelesaikan semuanya, memutus hubungan jaringan, mari terlebih dahulu sejenak kita menyaksikan, mendengarkan warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Shalom. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hamba Tuhan dan Majelis Gereja menyambut kita sekalian yang berbakti lewat live streaming di channel YouTube GMI Batra Bandung Timur. Kiranya ibadah kita ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah dan berkat yang berkelimpahan untuk kita sekalian. Beberapa pengumuman untuk kita hari ini. Yang pertama, kita berterima kasih kepada Saudari Natalia Panjaitan yang telah menyelesaikan masa praktek pelayanannya selama 1 tahun di GMI Batra Bandung Timur. Kiranya dengan pelayanan di GMI Batra Bandung Timur dapat memberikan pengalaman dan berkat dalam memenuhi panggilan Tuhan di ladang pelayanan selanjutnya. Natalia berencana akan kembali ke Palembang besok tanggal 29 Juni 2020. Kita doakan kelanjutan studinya dan panggilan pelayanannya dari hamba Tuhan ini. Yang kedua, hari ini kita juga menyambut mahasiswa teologi dari Sekolah Tinggi Teologia Ebenezer Pati Invokatif Stella Banua yang akan praktek pelayanan selama 1 tahun di gereja kita ini. Kiranya Tuhan memberkati hambanya ini dalam menjalani masa prakteknya ini. Mari kita dukung di dalam doa-doa kita. Yang ketiga, hari ini akan diadakan rapat majelis. Rapat akan dimulai pukul 14 WIB via Zoom meeting. Diundang kepada seluruh majelis GMI Batra Bandung Timur untuk hadir. Yang keempat, kita bersyukur bila gereja kita telah memasuki usia 56 tahun. Oleh karena itu, secara sederhana pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Ini melalui kebaktian live recording pada pukul 10 WIB. Mari merayakan ulang tahun gereja kita dengan rasa syukur dan doa agar gereja kita semakin diberkati dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita. Yang kelima, rencana pembukaan ibadah di gereja akan dilakukan dalam beberapa tahapan dengan mengikuti arahan pemerintah pusat dan daerah dan berdasarkan protokol adaptasi kebiasaan baru AKB atau new normal yang diprogramkan pemerintah, serta dengan memperhatikan data tingkat penyebaran virus baik secara nasional maupun daerah kita. Sebagai tahapan pertama, per bulan Juli semua kegiatan pelayanan dalam bentuk streaming dan recording akan diadakan di gereja Jalan Atlas. Untuk itu diharapkan jemaat dapat bersabar dan tetap mengikuti kegiatan pelayanan baik kebaktian minggu dan pelayanan lainnya. Yang keenam, mengingatkan kepada Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita yang sudah mengumpulkan persembahan minggu, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur dan persembahan janji iman dan persembahan lainnya tetap dilakukan secara mandiri. Diharapkan kepada Bapak Ibu dan Saudara dapat mengirimkan persembahan tersebut ke bendahara atau mentransfernya melalui rekening gereja yang sudah tertera di dalam warta kita. Dan khususnya kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah mengumpulkan persembahannya selama beberapa bulan ini, mari Bapak Ibu kami mengimbau untuk boleh mentransferkannya kepada bendahara gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih. Yang ketujuh, untuk kegiatan pelayanan lainnya, mari mengikuti dan mengarahkan anak-anak kita untuk mengikuti setiap kegiatan seksi. Yang pertama, setiap hari Minggu pukul 7.30 sekolah minggu melalui channel YouTube GMI Batra Bandung Timur. Guru-guru sekolah minggu telah mempersiapkan pelayanannya. Mari arahkan anak-anak kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Doa malam,
kita adakan setiap malam pukul 20 WIB. Mendoakan pergumulan kita di tengah-tengah situasi pandemik ini, dan kita percaya pertolongan dan keselamatan Tuhan atas kita dari pandemik ini. Kecuali hari Selasa, kebaktian doa malam kita akan adakan secara live streaming dimulai pukul 19 WIB. Diundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam Selasa ini dan doa malam setiap malamnya. Mari kita bersama-sama dalam doa-doa kita. Zoom Fellowship. Zoom Fellowship akan kita adakan untuk menggantikan kegiatan seksi-seksi dan kegiatan kelas meeting gereja kita. Diundang untuk seluruh jemaat mengikutinya. Kaum Bapak setiap hari Kamis pukul 19 WIB. Kaum ibu setiap hari Jumat pukul 19 WIB. Remaja setiap hari Sabtu pukul 15 WIB. Dan pemuda setiap hari Sabtu pukul 19 WIB. Mari bersama dalam persekutuan ini untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan memberikan satu dengan lainnya. Seluruh jemaat diundang untuk berpuasa dan bersama dalam ibadah puasa. Puasa dimulai pada hari Kamis setelah makan malam terakhir hingga Jumat pukul 16 WIB. Doa puasa akan diadakan pada setiap hari Jumat pukul 16 WIB. Dalam puasa kita akan mendoakan pokok-pokok doa, khususnya doa misi dan juga pokok doa di tengah-tengah pandemik virus corona yang kita masih hadapi sampai saat ini. Selanjutnya hamba Tuhan dan majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Imelda Situmorang 26 Juni, Ibu Betty Laida Simangusong 1 Juli, Ibu Henda Rosdiana Siagian 1 Juli, Kevin Joan Sianipar 1 Juli, dan Pendeta Eben Damanik 2 Juli. Kiranya Tuhan semakin memberkati dan memberikan umur panjang di tangan kanan dan kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Tuhan menyatakan kasih-Nya dan rancangan Tuhan kiranya terjadi atas mereka, berkat Tuhan atas pribadi, atas keluarga, atas pekerjaan, atas usaha dan pelayanan mereka. Amin. Demikian beberapa pengumuman dan penegasan dalam pelayanan gereja kita dalam 1 minggu ini. Saya Pendeta Riris Simorangkir dan seluruh hamba Tuhan GMI Batra Bandung Timur selalu mendoakan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dimohon setiap jemaat juga tetap mengikuti setiap arahan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Mari tetap jaga kesehatannya, menjaga hidup bersih, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati